mempresentasikan dari sebuah jurnal yang berjudul Analisis Kualitatif DNA Metagenomik dari Tanah Hutan Mangrove menggunakan Spektrofotometer UV vis. Tujuannya yaitu melakukan analisis kualitatif DNA metagenomik dari tanah hutan mangrove menggunakan spektrofotometer UV vis. Pengertiannya ini yaitu isolasi DNA adalah metode untuk mendapatkan DNA dari suatu makhluk hidup. Selanjutnya, prinsip isolasi DNA. Prinsip utama isolasi DNA yaitu penghancuran sel atau jaringan yang disebut juga lisis sehingga DNA dapat keluar dari sel. Lalu ekstraksi atau pemisahan DNA dari substansi lain sehingga dihasilkan ekstrak sel yang terbentuk dari sel-sel jaringan, DNA dan juga RNA, serta pemurnian DNA sehingga dihasilkan pelet DNA. Selanjutnya, sampel yang digunakan. Sampel yang digunakan adalah tanah hutan mangrove pantai Suwung, Bali. Hal ini dilakukan sebagai upaya mengeksploitasi potensi biokatalitik dari komunitas mikroba untuk menemukan selulase baru dalam lingkungan tersebut. Jadi, akan didapatkan DNA atau gen mikroba apa saja yang terdapat dalam tanah sampel tersebut. Hal ini sebagai salah satu cara eksplorasi enzim untuk mengungkapkan informasi genom baru. Cara kerja tanah untuk pengambilan sampel tanah hutan mangrove yang ketiga di lokasi kemudian diukur pH tanah dan lalu tanah bukan dalam botol plastik steril. Cara kerja kedua yaitu isolasi DNA total metagenomik. Itu tahap pertama tahap preparasi, diambil 3 jenis sampel tanah masing-masing 16 gram, ditambahkan 10 ml buffer TL pH 8, dikompress dan disentrifugasi berulang kali. Diambil supernatan dan disentrifugasi 15 menit dengan RPM 8100. Kemudian pelet siap untuk diekstraksi DNA. Selanjutnya masuk ke tahap ekstraksi DNA. Ditambahkan 150 mikroliter buffer TL 50/50 dengan pH 8, lalu diresuspensi pelet dan ditambahkan glass bead. Selanjutnya suspensi di vortex dan disentrifugasi selama 3 menit dengan kecepatan 7400 rpm berulang kali. Lalu ditambahkan 200 mikroliter SDS dan diinkubasi 20 menit pada suhu kamar. Suspensi yang telah diinkubasi disimpan selama 10 menit pada suhu minus 20 derajat Celcius, kemudian dipanaskan pada suhu 100 derajat Celcius selama 4 menit, dan didinginkan kembali pada suhu minus 20 derajat Celcius. Lalu ditambahkan 500 mikroliter fenol kloroform isoamil alkohol dan disentrifugasi 10 menit dengan kecepatan yang sama yaitu 7400 rpm. Selanjutnya diambil supernatannya dan ditambahkan 150 mikroliter isopropeniol dingin dan 15 mikroliter natrium asetat, kemudian disuspensikan. Lalu disimpan 2 jam pada suhu minus 20 derajat Celcius, kemudian disentrifugasi kembali selama 10 menit pada kecepatan 10.000 rpm. Kemudian pelet dicuci dengan etanol 70% dan dicuci kembali dengan etanol 95%. Setelah itu diresuspensi dengan 50 mikroliter buffer TL 10/0,1 pH 8 dan dianalisis secara spektrofotometri pada panjang gelombang 230, 260 dan 280 nanometer. Kemudian dianalisis menggunakan elektroforesis gel agarosa. Hasil yang didapatkan pada jurnal penelitian yang kami gunakan yaitu pertama sampel yang digunakan yaitu merupakan sampel tanah yang diambil dari pusat kawasan hutan mangrove daerah Suwung, Kuah, dan Pasar Bali. Jadi sampel diambil dari 3 titik lokasi yang berbeda dengan ditandai sampel A, B, dan C. Setelah diamati kondisi pada masing-masing sampel, untuk sampel A pH-nya 7, suhunya 30 dan kondisi tanah yang teramati berwarna coklat, tidak berbau, air pasang mengalir. Untuk sampel B pH-nya 7, suhunya 29, kondisi yang teramati yaitu coklat pekat kehitaman, berbau, air pasang mengalir.
Dan untuk sampel C, pH-nya 6, suhunya 29, kemudian kondisi tanah yang teramati, coklat kehitaman, berbau, air pasang tergenang, atau tidak mengalir. Setelah sampel mengalami proses tahap isolasi DNA dan tahap ekstraksi DNA, maka sampel kemudian dibaca dengan menggunakan spektrofotometer UV-Vis dengan panjang gelombang 230, 260, dan 280. Dapat dilihat pada tabel pada hasil masing-masing absorbansi. Pada sampel A pada panjang gelombang 230 didapatkan 0,107, pada panjang gelombang 260 ada 0,170, pada panjang gelombang 280 didapatkan 0,135. Untuk sampel B 0,263, 0,820, 0,580, dan sampel C ada 0,064, 0,520, dan 0,355. Kemudian setelah absorbansi didapat, dihitung rasio pada panjang gelombang 260 per 280. Didapatkan untuk sampel A rasionya yaitu 1,59, sampel B 3,12, sampel C 8,12. Pada rasio panjang gelombang 260 per 280 didapatkan untuk sampel A 1,26, sampel B 1,41, sampel C 1,46. Jadi molekul DNA murni itu memiliki rasio pada panjang gelombang 260 per 280 yaitu berkisar pada 1,8 sampai 2. Apabila kuantitas DNA-nya memiliki rasio di bawah 1,8, maka molekul DNA tersebut mengalami kontaminasi dengan protein atau asam organik seperti asam humat. Apabila senyawa DNA tersebut memiliki rasio di atas 2, maka senyawa tersebut mengalami kontaminasi dengan fenol. Dari hasil yang didapatkan, untuk rasio pada panjang gelombang 260 per 280, semua sampel berada di bawah rank atau kurang dari 1,8. Maka kadar DNA tidak bisa ditentukan, sehingga sampel masih terkontaminasi oleh protein atau asam organik lain seperti asam humat. Goodbye, goodbye.